Misalnya bid'ahnya imam yang mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada enggak tuntunannya dari Nabi? Enggak ada. Itu bid'ah. Apakah benar membaca Rabbighfirli setelah kita selesai membaca suratul Fatihah ketika sholat itu merupakan amalan bid'ah? Atau justru orang yang menuduh hal tersebut sebagai amalan bid'ah itu yang sedang bermasalah? Mari kita cek di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, ini karya Imam At-Tabarani, tepat di juz ke-22 halaman 42. Haddatsana Al-Qasim ibnu Abbad Al-Khattabi, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsani Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah. Beliau qala Rabbighfirli amin. Dalam hadis ini sangat jelas ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi bersabda Rabbighfirli amin. Ya Allah ampunilah saya, amin. Ini dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang bernama As-Sunanul Kubra di juz kedua halaman 84 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa akhbarana Abul Husain ibnu Bishron amba'ah Abu Ja'far Ar-Razzaz, haddatsana Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Untaridi, haddatsana Abi an Abi Bakrin An-Nahsyali an Abi Ishaq an Abi Abdillah Al-Yahsibi an Wa'il ibni Hujrin annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah ini ya, surat Al-Fatihah ayat ke-7, qala Rabbighfirli amin. Dari hadis ini sangat jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai membaca suratul Fatihah waladdallin, Nabi berdoa kepada Allah Rabbighfirli amin. Jadi bukan bid'ah. Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati menjelaskan dalam kitabnya yang bernama I'anatut Talibin, tepat di juz pertama halaman 251 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, wa yusannu ta'minun ay qauluhu amin bitakhfifi wal maddi wa hasuna ziyadatu rabbal alamin aqibaha ay al-fatihati walau kharijas sholati ba'da saktatin latifatin malam yatalaffaz bi syai'in siwa Rabbighfirli. Qauluhu siwa Rabbighfirli ay annahu yustafna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi Rabbighfirli fa innahu la yadurru lil khabaril hasani annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba waladdallin. Ini surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nabi bersabda atau Nabi berdoa Rabbighfirli. Sangat jelas sekali status bacaan Rabbighfirli sesuai hadis tersebut. Ternyata dalam kitab I'anatut Talibin ini hadisnya adalah hadis hasan. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin dalam kitabnya yang bernama Bushrol Karim bi Syarhi Masailit Ta'lim, tepat di halaman 75 terbitan Al-Hidayah. Naam yusannu ba'da waladdallin wa qabla amin kama fil khabar Rabbighfirli. Ya, disunnahkan setelah membaca waladdallin dan sebelum membaca amin disunnahkan membaca Rabbighfirli. Hal ini sebagaimana yang sudah tertera di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan qala as-sayyidu Umar al-Basri fa in zada
wali walidayya wali jami'il muslimina lam yadurra intaha. Bahkan andaikan setelah waladhdallin kita membaca rabbighfirli lalu diberi tambah lagi wali walidayya wali jami'il muslimin, maka hal itu tidak masalah. Menambah-nambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu memang tidak pernah dipersoalkan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitab tepat di juz pertama halaman 124 terbitan Darubnil Jauzi. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu amin walau qala ma'a amin rabbal alamina wa ghaira dzalika min dzikrillahi kana hasanan la yaqta'us sholata syai'un min dzikrillahi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, andaikan seseorang itu ketika membaca amin disertai tambahan Rabbal Alamin atau menambah dengan bacaan-bacaan zikir yang lain, kana hasanan, maka hal tersebut baik. Dan memang zikir kepada Allah dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i itu jelas merupakan ulama salaf. Apabila ada orang yang ngaku sebagai salafi, pengikut ulama salaf, kok bertentangan pendapatnya dengan ulama salaf, maka pengakuan dirinya sebagai pengikut ulama salaf masih sangat perlu dipertanyakan. Sebab ulama salaf sama sekali tidak pernah mempersoalkan bacaan Rabbighfirli, dan memang menambah doa ataupun zikir di dalam sholat itu bukan perkara bid'ah. Dan di sini kami juga akan membacakan kitab yang dikarang oleh ulama sanjungan kaum Wahabi. Tiada lain tiada bukan, dia adalah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, dia berkata dalam kitabnya, kata Syekh bin Baz, wa idza qala ziyadatan fala ba'sa ka ayyaqula Allahumma ighfirli wali walidayya Allahumma adkhilniyal jannata wa anjini minan nari Allahumma aslih qalbi wa amali. Ini Syekh bin Baz, ulama sanjungan kaum Wahabi. Dia memperbolehkan bagi umat Islam ketika sholat, di saat duduk di antara dua sujud itu kan ada bacaan doanya, Rabbighfirli warhamni wajburni. Kata Syekh bin Baz, doa dari Nabi itu boleh diberi tambahan. Contohnya diberi tambahan Allahumma ighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah orang tua saya. Allahumma adkhilniyal jannata, ya Allah masukkanlah saya ke surga, wa anjini minan nari, dan selamatkan saya dari neraka. Allahumma aslih qalbi wa amali, ya Allah perbaikilah hatiku dan perbaikilah amalku. Ini diperbolehkan oleh Syekh bin Baz menambah-nambah doa di dalam sholat. Sehingga aneh apabila ada orang yang katanya ikut hadis kok menentang hadis, katanya mengikut ulama salaf kok menentang pendapat ulama salaf. Ulama salaf tidak senang membid'ah-bid'ahkan, ini enggak, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata otaknya yang sedang bermasalah. Oleh sebab itu saran dari kami, ayo perbanyak literasi, perbanyak referensi, perbanyak bahan bacaan, sehingga kita tidak gampang menyalah-nyalahkan amalan orang.